Sobat SP, akhir-akhir ini banyak sekali kontroversi tentang MBG. Ada yang pro dan ada yang kontra tentang program ini. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara menekan angka stunting dan kekurangan gizi. Namun, di dalam pelaksanaan MBG ini masih banyak kekurangannya, seperti masih adanya keracunan atau bahkan ada dugaan sebagai ladang korupsi. Apakah benar bahwa gizi yang baik itu akan menjadikan anak kita cerdas? Negara mana yang sudah sukses melaksanakan MBG? Berapa jumlah penerima MBG pada saat ini? Siapa saja target MBG ini? Kelemahan apa dalam pelaksanaan MBG? Dan apakah program ini harus dihentikan dan uangnya dibagi kepada orang tua seperti banyak usulan orang? Apa saja yang harus diperbaiki agar program ini berjalan dengan baik dan tepat sasaran? Yuk ikuti pembahasan pada video berikut ini. Halo Sobat SP, saya Haryo Timar. Selamat datang di channel Sukses Bahagia yang akan membahas seputar parenting dan living yang akan membantu Sobat SP untuk meraih sukses dan bahagia. Apakah gizi yang baik itu bisa meningkatkan kecerdasan anak? Nah Sobat SP, ini pengalaman saya. Pada waktu saya habis nikah di tahun 1992 atau 34 tahun yang lalu, maka kakak ipar istri saya seorang dokter, Dr. Joko Hadiwidodo, sekarang sudah almarhum. Dia bilang ke saya, kalau Dek, nanti kalau istri hamil, berikan makanan yang bergizi, terutama asupan proteinnya. Dan itu saya laksanakan dengan konsisten. Setiap saya pulang dari kantor, saya tanya ke istri saya, anakku dikasih makan apa? Beliau menyarankan, kalau istri saya hamil, tolong berikan protein yang tinggi. Dalam arti, kalau orang Indonesia ini pada umumnya kalau makan, itu nasinya banyak, lauknya dikit. Nah ini harus dibalik, yaitu proteinnya banyak, jadi daging, ayam, ataupun ikan yang banyak, kemudian nasinya sedikit, sayurnya banyak, buahnya banyak. Dan ditambah dengan susu, madu, ataupun keju. Intinya adalah saya harus memberikan gizi yang baik. Dan ini benar-benar saya laksanakan. Apa hasilnya? Bayi yang lahir sehat dan kami juga memberikan asupan gizi yang baik sehingga bayi tersebut sesuai dengan KMS perkembangannya, dan pada usia 2 tahun saya bersama istri bersama-sama belajar parenting dengan membaca buku dan mengikuti beberapa seminar untuk mulai mendidik anak ini. Dan hasilnya adalah bahwa anak ini sejak SD, SMP, SMA, bahkan di universitas, nilai akademiknya selalu unggul. Sejak SD itu juga selalu ranking 1, begitu masuk SMP itu dengan akselerasi, dan pada waktu lulus SMA itu UN-nya tertinggi se-DKI, dan ketika masuk di Universitas Indonesia, dia memiliki IPK yang tertinggi. Lanjut S2 ke Groningen University di Belanda juga masih bisa cum laude. Dan sekarang sedang mengambil doktor di Universitas Gadjah Mada. Saya juga memberikan gizi yang baik kepada adik-adiknya, dan hasilnya juga luar biasa. Jadi Sobat SB, ini tadi pengalaman saya di dalam memberikan gizi yang baik kepada anak-anak saya, sehingga anak-anak saya bisa lebih cerdas. Program MBG ini sebenarnya sudah dilaksanakan di beberapa negara. Misalnya Brasil yang menerapkan program National School Feeding, program yang menjangkau jutaan anak sekolah dan dikenal sebagai salah satu program terbesar di dunia. Jepang dengan program School Lunch telah berjalan sejak tahun 1947 dan berkontribusi pada angka stunting yang sangat rendah di negara tersebut. Thailand memberikan makanan gratis di sekolah sejak era awal program, salah satu yang paling awal di Asia Tenggara. Malaysia, program bantuan makanan bermasak telah berjalan sejak tahun 1971 di sekolah-sekolah. Selain itu, MBG juga dilaksanakan di beberapa negara seperti Cina, India, bahkan di negara yang sudah maju seperti Swedia maupun Finlandia. Sampai Januari 2026, program MBG ini telah menjangkau sekitar 59,86 juta penerima di seluruh Indonesia, termasuk anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Sementara target nasional untuk program ini 82,9 juta penerima manfaat pada akhir Maret 2026. Karena pelaksanaan MBG ini secara serentak di seluruh Indonesia, maka pasti menimbulkan masalah seperti infrastruktur yang belum siap, tidak tepat sasaran, potensi pemborosan anggaran, pengawasan kualitas yang kurang, sehingga terjadi keracunan, dan program MBG ini bisa berjalan kurang efektif. Ada juga yang mengusulkan bagaimana kalau MBG ini dihentikan, uangnya diserahkan kepada masing-masing orang tua. Mungkin maksudnya agar lebih fleksibel, orang tua bisa mengatur sendiri sesuai dengan kebutuhan anaknya, kemudian juga distribusi lebih sederhana. Namun ini juga ada risikonya. Nggak ada jaminan bahwa uang benar-benar dipakai untuk makanan yang bergizi. Kedua, kontrol gizi juga sulit. Kemudian, tujuan MBG untuk mengatasi stunting juga bisa nggak terarah. Sobat SB, jadi sebaiknya program MBG ini tetap dilanjutkan, tapi dengan perbaikan yang masif, terutama bagaimana bisa mencegah tidak terjadi keracunan. Nah, ini ada cara untuk bagaimana mencegah keracunan tadi. Untuk mengatasi keracunan ini harus dimulai sejak awal, yaitu pengadaan dari bahan baku. Bahan baku harus dalam kondisi yang fresh, dan kalaupun harus disimpan dalam cold storage yang memenuhi syarat. Kemudian juga pada tahap masak. Dapur harus dalam kondisi yang bersih, sanitasi baik, peralatan masak dicuci dan disterilkan. Air yang digunakan juga bersih, harus sesuai dengan standar kesehatan. Kemudian untuk tenaga masak juga harus dalam kondisi yang sehat. Kemudian juga menggunakan peralatan seperti sarung tangan, masker, penutup kepala, dan apron yang bersih. Kemudian pada tahap pengemasan, proses pengemasan juga dilakukan di ruangan yang bersih, tidak terkena udara yang terbuka terlalu lama. Wadah juga harus food grade. Pada tahap distribusi, pengiriman juga harus cepat, tidak boleh terlalu lama. Kendaraan juga harus bersih dan tidak tercampur dengan barang-barang lainnya. Saya kok yakin sebetulnya sudah ada SOP yang baku. Persoalannya apakah SOP ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh? Dan yang paling penting juga pengawasan terhadap pelaksanaan SOP ini. Nah, dengan demikian maka hal yang negatif seperti keracunan akan tereliminir, bahkan akan 0%. Selain itu, masyarakat juga ikut mengawasi agar tidak terjadi korupsi. Sobat SB, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa pengalaman saya mempunyai anak dengan gizi yang baik akan dapat meningkatkan kecerdasan anak itu. Jadi tujuan MBG ini baik, namun perlu disempurnakan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa pada video berikutnya.